Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus selalu memelihara, selalu menjaga dan memberkati kita semua. Mari kita mau siapkan hati kita untuk pagi hari ini kita boleh beribadah, datang memuji dan membesarkan nama Allah kita yang ajaib. Naikkan pujian, Bapa Kau Setia. Menyediakan
bersyukur ya Tuhan buat setiap kasih karunia yang Tuhan anugerahkan buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapa, kami boleh dikumpulkan di tempat ini ya Bapa, untuk kami boleh memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kau yang pimpin Tuhan ibadah kami Tuhan dari pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah pada pagi hari ini boleh memberikan berkat Tuhan untuk setiap kami yang hadir ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam perjalanan Tuhan, Kau yang tibakan di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami mau mulai ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa ucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mau tinggikan Allah kita, Allah yang luar biasa. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri bersama Yesus, lakukan perkara besar. Perkara besar bersama Yesus, tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang amin. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Amin. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Yesus anak domba Allah, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, ya Raja segala. Dia Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Dia Raja segala raja, Dia Tuhan yang menjamin hidup kita. Banyak masalah, tapi tidak ada yang sukar karena Allah kita yang menyelesaikannya bagi setiap kita. Bapak Ibu, mari kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh memasuki perjamuan kudus. Kita mau sungguh-sungguh Allah menyelidiki setiap hati kita, biar setiap kita boleh siap datang ke hadirat-Nya, dan kita boleh mengambil perjamuan kudus dengan iman dan percaya bahwa hidup kita sungguh-sungguh berada di tangan yang tepat, tangan Allah yang luar biasa. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan.
Sungguhkah kita sungguh mengasihi Dia? Ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hati, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. penuh hati katakan aku cinta padamu, Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. aku ingin selalu dekat denganmu Tuhan. Selalu Amin. dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak Ku nyanyi hosana, Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani. ku nyanyi hosana, Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah. aku muliakan, Aku muliakan dan ku aku muliakan, Aku muliakan dan ku agungkan. aku muliakan Kau, Aku muliakan dan ku agungkan. Yang Kau layak disembah Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Mari Tuhan, pagi hari ini Kau lawat setiap hati, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh layak untuk boleh menerima perjamuan yang kudus. Dan setiap jiwa yang haus, yang lapar akan kebenaran firman-Mu boleh dipuaskan melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Dan saat yang teduh saya undang Bapak Yohanes yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk maju ke depan. Mari kita bersama-sama akan konsentrasikan pikiran kita
hati kita untuk bisa menikmati ibadah kita pada pagi ini. Biar Tuhan mencurahkan berkat-Nya di tengah-tengah kita. Pagi ini kita bersama-sama akan membaca beberapa bagian daripada firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 9-10, kemudian Mazmur 119 ayat 105, dan yang ketiga ada tambahan Yesaya 55 ayat 11. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan. Pagi ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan dengan satu tema. Kuasa firman Tuhan. Saya ingin bertanya, saudara sempat merasakan bahwa firman Allah itu mengandung kuasa yang luar biasa. Amin, saudara. Ya, kelihatannya seperti kalimat-kalimat biasa saja, tetapi itu berasal daripada hati Allah dan mulut Allah. Dan Allah memberkati sehingga firman-Nya itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa yang bisa dialami oleh manusia. Sebab tujuan Allah memberikan firman-Nya juga dengan satu tujuan yang baik. Tujuan Allah memberikan firman-Nya kepada manusia, yaitu untuk kesejahteraan manusia. Manusia adalah ciptaan Allah. Ya, manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna, diberikan kebebasan untuk menentukan hidupnya taat kepada Tuhan atau mengikuti keinginan sendiri. Diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, diberikan kebebasan taat kepada Tuhan atau mengikuti keinginan diri sendiri. Jadi tidak ada sesuatu yang dipaksakan oleh Tuhan. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan kebebasan. Dan kita bertanggung jawab menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Sebab tujuannya adalah untuk kesejahteraan manusia. Ya. Bebas tetapi bertanggung jawab. Hal ini dinyatakan Allah pada saat Allah menciptakan Adam dan Hawa. Saudara, Allah menciptakan Adam dan Hawa sebagai makhluk yang sempurna. Kemudian Allah menempatkan Adam dan Hawa ini di suatu taman. Namanya taman apa, saudara? Taman Eden. Dan sebelum mereka tinggal di sana, Tuhan memberikan kepada Adam dan Hawa ini firman Allah, supaya mereka taat kepada Tuhan dan firman Tuhan, sehingga mereka bisa terpelihara dengan sebaik-baiknya. Kita akan membaca dulu kitab Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Amin. Menempatkan di Taman Eden, lalu kemudian Tuhan memberikan satu peraturan kepada mereka. Semua buah-buah yang ada di Taman Eden ini, buah-buahan yang berbiji, boleh kamu makan. Tetapi buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang ada di tengah taman ini, jangan kamu makan. Sebab jikalau kamu makan, kamu akan binasa, kamu akan mati. Itu perintah Tuhan. Jadi seperti satu ujian Tuhan ini. Taat kepada Tuhan atau tidak.
Tetapi di dalam kenyataannya kehidupan Adam dan Hawa yang berada Taman Eden ini ya akhirnya mengalami kehancuran. Kenapa saudara-saudara? Satu saat Hawa seringkali berjalan sendiri tanpa Adam dan dia diikuti oleh satu makhluk yang dari sebelum manusia diciptakan dia sudah ada lebih dulu, yaitu Lucifer yang dikenal dengan nama yang lain iblis. Ya, dalam wujud ular dia mengikuti kemanapun ada Hawa pergi dan dia tahu Hawa itu tidak langsung daripada Tuhan mendengarkan firman Tuhan tapi dari Adam ya disampaikan kepada Hawa, jadi tidak boleh makan itu. Dan kemudian pada waktu kesempatan berada sendirian ular ini berkata, bukankah Tuhan mengatakan semua buah-buah yang ada di taman ini tidak boleh kamu makan, kecuali buah yang ada di tengah taman ini. Diputar balikan kebenaran ini. Kata Hawa, oh tidak, Tuhan mengatakan buah yang ada di tengah taman itu tidak boleh dijamah. Nah ditambah dengan kata jamah dan dimakan. Sebab kamu makan buah ini kamu akan mati. Dan iblis tidak berhenti sampai di situ. Oh iya gitu ya. Tidak, dia berkata, oh bukan begitu. Kamu tahu tidak mengapa Allah melarang kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat? Sebab kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, kamu tidak akan mati, kamu akan jadi seperti Allah. Dan ini menanamkan satu di dalam pikiran Adam dan Hawa ini. Kamu akan jadi seperti Allah. Sama seperti Lucifer ini waktu dia masih menjadi malaikat ini, dia mencoba meninggikan dirinya, menyamakan dirinya seperti Allah. Padahal malaikat itu semua adalah ciptaan Allah. Otoritas kekuasaan itu semua ada pada Allah. Tapi setan sudah memaksakan dirinya, menyamakan diri dengan Allah, langsung kemudian tersingkir dari hadirat Allah. Disingkirkan dan sepertiga malaikat ikut dengan dia menjadi seteru Allah. Dan dia berkata kepada Hawa seperti itu, diputar balik, kamu akan jadi seperti Allah. Nah jadi saudara perhatikan baik-baik, kadang-kadang kalau kita menemukan kata-kata yang aneh-aneh ini, jangan langsung kita percaya. Pikirkan dengan baik-baik. Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, dia akan memberikan seorang anak laki-laki, tapi umurnya mereka sudah makin tua. Dan baru kemudian digenapi waktu umur Abraham berapa saudara-saudara? 100, Sarah 90. Secara logika nggak mungkin usia seperti ini bisa mempunyai anak, melahirkan anak, nggak mungkin. Jadi sebelum sampai kepada usia itu, Sarah ini sudah gelisah dan dia menawarkan Hagar itu pembantunya, bibi lah kalau sekarang mah, ya. Sarah tidak beriman kepada Tuhan. Lalu dia berkata kepada Abraham, ambillah Hagar, ya, menjadi istrimu, biarlah dia bisa melahirkan seorang anak bagi kita dan kita akan rawat menggenapi janji Tuhan. Bukan itu yang dijanjikan oleh Tuhan, tapi anak antara Sarah dan Abraham yang kemudian dinamakan Ishak. Apa coba? Tertawa. Kenapa tertawa? Satu hal yang lucu, bagaimana seorang aki-aki umur 100 tahun dan istrinya 90 tahun melahirkan bayi. Jadi satu hal yang lucu, aneh gitu. Jadi namanya Ishak, orang bisa tertawa karena itu. Tapi memang itu kehendak daripada Tuhan. Ya, satu hal yang ajaib, yang luar biasa yang Tuhan katakan itu, kata firman Tuhan, firman Allah itu berkuasa. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa ini. Perkataan yang keluar daripada mulut Allah semuanya akan digenapi. Tidak ada orang yang bisa merintangi. Tadi di dalam Yesaya 55 ayat 11 sudah katakan, seluruh perkataan yang keluar daripada mulut Allah semuanya akan digenapi. Terjadi. Dan ini kebodohan Sarah ketika anaknya mulai, ya, dari Hagar ini namanya Ismail ini mulai membesar, dipelihara oleh Sarah. Karena dia mengatakan ia akan menggantikan anak perjanjian, itu satu kebodohan. Dan jangan lupa seringkali kita juga melakukan kebodohan, meninggalkan firman Tuhan lalu mengikuti keinginan diri sendiri. Dan lalu kemudian Hagar itu yang tadinya pembantu sekarang jadi istrinya Abraham dan diberikan anak namanya Ismail. Berubah tabiatnya. Dan seringkali melecehkan Sarah. Dia berkata, kamu perempuan yang sial, kamu tidak mempunyai keturunan. Ini anak saya dengan bapak Abraham. Jadi saya berhak sebagai istrinya.
Lama-lama ya Sarah ini tertekan. Lalu kemudian Sarah mengatakan kepada Abraham, usir dia dari sini. Aku sudah tidak tahan lagi melihat. Ya, Abraham menurut. Ya, dan kemudian Hagar diperintahkan pergi dari sana. Jadi hati-hati. Tuhan tidak boleh. Saudara, misalnya hari Minggu ini, saudara mau pergi kemana? Harusnya beribadat kepada Tuhan. Saya mau pergi kemana? Tuhan tidak melarang. Silakan. Ya, Tuhan tidak melarang, sebab waktu menciptakan Tuhan memberikan kebebasan. Tapi sebenarnya dibutuhkan satu kesadaran dari setiap orang-orang percaya. Hari ibadah, hari untuk ibadah. Bukan untuk bersenang-senang, bersantai-santai di luar lalu kita meninggalkan Tuhan. Dan mungkin orang berkata, enggak kok saya enggak meninggalkan Tuhan, di tempat itu juga saya bisa ingat Tuhan dan sebagainya. Memang bisa, tapi bukan itu yang Tuhan kehendaki. Satu saat yang penting di mana kita duduk berdiam diri bersama-sama dengan Tuhan, belajar firman Tuhan, beribadat kepada Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki pada hari-hari ibadat. Jangan lupakan itu. Seumur hidup saya sejak dipanggil oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, saya tidak pernah melakukan hal itu. Ditawari apapun, kata saya no, ini hari Tuhan. Tidak, kata saya, sampai tua ini saya tidak mau melakukan itu, meninggalkan tugas saya, ibadah saya, ya, hanya untuk hal-hal yang kedagingan. Saya kadang-kadang ingin berkata kepada Ikhwan nih, saya pengen istirahat, ya, 2 hari saja, tapi sudah selesai semua tugas. Baru kemudian saya pergi, saya berdiam diri. Saya ingin berdiam diri, tidak berhura-hura. Saya mencari tempat yang sepi, kemudian saya tinggal di sana 2 hari, ya, belajar, menulis dan kemudian berdoa. Cuma sedikit keluar beli makanan, bawa lagi. Tidak makan di situ, ya, dibungkus saja, nanti di rumah atau di tempat penginapan saya baru makan, ya. Dari dulu saya perlukan seperti itu. Sebab Tuhan mengajar firman Tuhan seperti itu. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Jadi kalau satu hari kita mengalami masalah yang pahit dalam kehidupannya, jangan menyalahkan Tuhan. Kalau di gereja kemudian gereja diubah menjadi tempat bisnis, lalu terjadi masalah-masalah di dalam gereja ini karena tempatnya sudah diubah menjadi tempat bisnis, menjadi tempat yang kotor, kemudian terjadi kepahitan dengan kehidupan orang-orang Kristen yang ada di gereja itu. Salahkah Tuhan? Kalau mereka yang terlibat dalam hal-hal seperti ini lalu kemudian menderita hal yang pahit. Banyak orang kemudian menyalahkan Tuhan. Tidak sadar, sejak saya melayani pekerjaan Tuhan, saya seringkali melihat di gereja-gereja seperti itu. Dan tidak pernah saya lupa mengingatkan supaya mereka sadar ini firman Tuhan. Ini rumah Tuhan hanya untuk ibadah, bukan untuk bisnis. Tapi mereka tidak peduli. Tidak sedikit kepahitan yang harus dialami oleh orang-orang namanya Kristen, tapi tidak sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan. Saudara-saudara, begitu juga dengan Adam dan Hawa gagal. Ya, ketika gagal, apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan? Jikalau kamu melanggar firman Tuhan itu, kamu mati. Secara jasmani Adam dan Hawa tidak mati, tapi secara rohani dia sudah tercerai daripada Allah. Tidak ada lagi damai sejahtera dan sukacita surgawi. Dan Tuhan menyuruh mereka keluar dari Taman Eden. Dan kemudian hidup di luar kasih dan pemeliharaan Tuhan. Keturunannya seperti saudara lihat sampai sekarang ini. Manusia ini keturunan Adam dan Hawa. Ya. Kenapa kemudian terjadi di seluruh muka bumi ini bangsa-bangsa yang berbeda bahasanya? Di Indonesia aja suku-suku bangsa bahasanya udah beda, ya. Saudara datang ke Ambon, di sana bahasanya bahasa Ambon, saudara nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti, ya. Ke Manado, bahasa Manado, ya. Jadi kadang-kadang karena bahasa yang berbeda-beda, saya suka bergurau juga. Itu semua pemberian Tuhan. Kenapa? Sudah ingat nanti di rumah baca Kejadian pasal 11. Keturunan Nuh. Waktu zaman Nuh semua dibinasakan oleh Nuh oleh Tuhan dengan air bah.
Hanya berapa orang yang selamat? 8 orang. Nuh bersama anak-anaknya dan mantunya, 8 orang selamat. Tapi setelah beberapa waktu lamanya air bah ini surut kembali, mereka kemudian berkembang. Nah, turunan Nuh ini dikatakan oleh firman Tuhan di Kejadian 11 ini. Mereka bergerak dari satu tempat, bergerak ke arah timur, lalu mereka mendapatkan padang Sinear. Dan mereka berkata, mari kita berdiam di sini, bangunkan sebuah menara atas nama kita, supaya kita tidak tercerai-berai. Kumpul di sana pakai namanya sendiri. Dan kemudian ayat berikutnya firman Tuhan mengatakan, inilah awal dari permulaan manusia berbuat seperti ini. Kalau dibiarkan, dia akan berbuat lebih parah lagi. Jadi tidak taat kepada Tuhan. Apa yang tidak ditaati oleh keturunan Nuh ini. Sehingga Tuhan kemudian turun, mari kita turun. Di sini kata kita berbicara tentang Tritunggal. Kita kacaukan bahasa mereka, ya, supaya mereka bubar, jadi tidak melanggar firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan kepada manusia ini, bertambah-tambahlah kamu dan penuhi bumi. Tidak berkumpul dari satu tempat, kemudian membanggakan dirinya sendiri. Allah tidak menghendaki itu. Jadi untuk menghindarkan, Allah turun, kacaukan bahasa manusia. Dan begitu mereka sedang bekerja, yang ini tidak mengerti, yang ini tidak mengerti, kemudian tinggalkan. Jadi dikatakan, ya, menara yang tingginya sampai ke langit ini putus seperti telunjuk yang putus ini, bubar mereka. Itu kehendak Tuhan. Jadi kita melihat sekarang di dunia ini bermacam-macam suku bangsa dan bahasa dengan satu tujuan. Seperti firman Tuhan, tujuannya adalah indah untuk memelihara, menjaga kehidupan manusia supaya sejahtera. Kadang-kadang keras, tapi itu adalah kehendak Tuhan yang penuh kasih untuk menyelamatkan. Nah, tapi sekarang kita melihat sudah banyak, ya, persoalan lagi timbul karena memang manusia, ya, sudah jatuh di dalam dosa. Tanpa pertolongan pada Tuhan tidak mungkin mereka bisa selamat. Teruskan, usaha Allah menyelamatkan manusia dari dosa. Walaupun manusia sudah jatuh di dalam dosa dan diusir dari Taman Eden, mereka berkembang dengan satu kehidupan yang jauh daripada kehendak Tuhan. Tapi Allah Maha Murah, Maha Pengasih. Apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan tidak langsung dilupakan begitu saja. Allah tetap mengingat manusia yang sudah diciptakannya dengan cara yang sempurna. Ya, apa yang diusahakan Allah. Jadi usaha Allah malah menyelamatkan manusia dari dosa. Satu, menyatakan kasihnya kepada manusia. Yohanes 3 ayat 16. Ya. Menyatakan kasihnya, ya, kepada manusia. Karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal itu supaya barang siapa yang apa? Percayakan dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, ingin diselamatkan. Saudara, penting sekali kita mengingat ayat ini, tidak usah membawa-bawa buku juga Alkitab, ya. Ingat ada di pikiran kita, di hati kita, kalau kita ingin membimbing orang tidak usah dengan hela ayatnya. Tidak. Dari kecil saya melakukan ini sampai tua ini. Saya di Tegalega tidak hanya berjalan kaki. Sampai sekarang dari umur saya 75 sampai sekarang ini sudah sekian tahun saya ke Tegalega. Saya berusaha mendekati banyak orang sebab saya berdoa. Kemanapun saya pergi dari dulu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, izinkan saya di dalam perjalanan. Pertemukan saya dengan orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan bimbingan. Dan Tuhan bukakan jalan. Waktu saya di Tegalega, saya berbuat seperti itu. Berdoa kepada Tuhan, hari kedua, hari pertama saya pulang ke Tegalega juga kieunya nanaon. Tapi kemudian saya ingat, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan izinkan saya saat saya berada refreshing di Tegalega, pertemukan saya dengan usia, ya. Tujuan saya orang-orang yang usianya sama-sama sudah lanjut usia. Kenapa?
Sebab dalam keadaan usia seperti itu, banyak orang yang di dalam hatinya kehilangan damai sejahtera. Terus berikutnya datang banyak orang-orang tua saya dekati dan kemudian bimbing. Tidak lupa firman Tuhan. Tapi kemudian satu hari orang ini melihat sebaya dengan dia umur 60 tahun ke atas ini banyak berdatangan kepada saya. Berkomunikasi dengan saya akrab. Dan dia datang. Tanya kepada saya, Pak, usianya berapa? Tadinya gak berani datang. Gak berani datang sebab yang dia bawa-bawa itu adalah HP yang isinya itu film porno. Nawar-nawarin, ngejual. Ya, jadi banyak bapak-bapak di sana usianya 60 tahun lebih beli itu kemudian nonton yang seperti itu. Kata saya, liar, kata saya umur sekian masih kotor gitu. Gak memelihara ini. Dia datang, Pak usianya berapa? Saat itu 78, saya sudah 78. Dia kaget, beda dengan saya 13 tahun. Umurnya segitu. Bapak rahasianya apa Pak? Masih segar sekali beda 13 tahun. Gak ada rahasia kata saya. Yang ada ini di sini ada damai sejahtera. Di sini ada damai sejahtera. Dan di sini saya tidak menggunakan kepala saya untuk memikirkan hal-hal yang tidak baik. Dan dia mulai segar. Dia mulai dekat kepada saya dan ketika dia selalu datang mendekat saya, ya kalau ketemu dari jauh dia berteriak, "Pak Yo," mendekati saya, ya. Dan saya berbicara dengan dia, selalu membimbing, memberikan ayat-ayat firman Tuhan. Tidak buka Alkitab, saya sudah mengingat semua di dalam hati saya. Nah, ayat ini sesuai dengan bimbingan saya kepada dia. Lama-lama kemudian dia mulai sadar, ya, dan mulai akrab. Kalau pergi kemana saja ini satu orang ini orang Padang, tapi dia begitu hormat. Mau pergi kemana ya, dia datangin saya, jumpai saya, Pak Yo, minta doanya ya Pak Yo, orang Muslim loh. Minta doanya ya, saya mau ke Lampung, mau ke Thailand, dia temuin saya, Pak Yo minta doanya Pak Yo ya, saya mau pergi ke Thailand dan sebagainya. Itu karya firman Tuhan. Jadi sungguh-sungguh kuasa Tuhan. Teruskan. Ya. Melalui pemberitaan firman Allah. Tadi menyatakan kasihnya. Dan dengan kuasa firman Tuhan disampaikan kepada manusia melalui firman Allah. Dengar baik-baik. Matius 28 ayat 19-20 mengatakan, pergilah kamu ke seluruh muka bumi ini, beritakan Injil kepada sekian alam, jadikan seluruh bangsa muridku, baptiskan dia di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itu tugas, ya. Masih Tuhan melaksanakan semua ini. Kemudian teruskan, memberikan hidup, lahir kehidupan yang baru, lahir baru. Di sini dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17, kemudian Yohanes 3 ayat 3 sampai dengan 7. Itu dianugerahkan oleh Tuhan lahir baru dan harus dimiliki. Kan saya sudah hidup, sudah bisa berjalan, itu yang lahiriah. Tapi yang baru ini, yang batinnya ini, yang kotor karena dosa, mesti dibaharui. Sebab kalau tidak mengalami kelahiran baru, tidak akan bisa hidup dengan kekal. Saudara ingat satu hari waktu Tuhan Yesus ada dalam dunia ini. Seorang namanya Nikodemus, ahli Taurat. Dia datang kepada Tuhan. Rabi, apa yang harus saya perbuat supaya saya beroleh hidup yang kekal? Dan Tuhan berkata, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau seorang tidak diperanakan kembali, tiada ia akan nampak kerajaan Allah. Dengar baik-baik, ini mutlak perlu dialami oleh setiap orang percaya. Bukan cuma sekedar jadi orang Kristen, beragama Kristen, beribadat hari Minggu, tapi harus mengalami kelahiran baru, bukan beragama Kristen. Ya. Tapi mengalami kelahiran baru. Satu kali yang lain ada ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus. Rabi, apa yang harus saya perbuat supaya saya beroleh hidup yang kekal? Sama dengan Nikodemus. Tuhan berkata begini, apa yang dikatakan oleh Taurat. 10 firman Allah ini kemudian diringkas di dalam firman Tuhan menjadi 2. Kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap jiwamu, segenap hatimu, dan kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri. Dan dia bertanya, siapa sesama manusia ini? Kenapa? Ahli Taurat mengatakan siapa sesama manusia? Sebab orang ini, ahli Taurat ini orangnya sombong. Kedudukannya itu, jabatannya itu dianggap luar biasa. Jadi orang yang tinggi perlu dihormati. Jadi dia bertanya, siapa sesama manusia ini? Apakah Sakyus pemungut cukai ini? No, saya tidak mau bergaul dengan orang seperti itu. Ya, jadi orang Farisi seperti itu. Mengasihi Tuhan, oke, tapi mengasihi sesama manusia, kapan? Dan ini terjadi di seluruh dunia. Ya, terjadi di seluruh dunia. Orang seringkali sekarang kayak di Amerika, dulu orang negro, tetapi sekarang orang di Asia. Sampai ada orang yang sedang nunggu kereta api ditusuk oleh orang Amerika. Ditusuk. Ya, jadi orang Asia sekarang diincar oleh mereka. Orang hitam itu, orang negro dari Afrika itu sekarang mulai tidak lagi, masih ada, ya ada yang ditembak juga dan kemudian demo mereka ini. Ya. Nah ini, jadi kemudian kalau misalnya ada orang berkata, ingat ya, kalau berkata, ya kita nggak sama kan, agamanya juga nggak sama. Saya mau orang Buddha, kamu orang Kristen kan beda, penyembahannya juga nggak apa-apa, ya. Jadi kemudian kita membedakan orang, itu mau orang Buddha kita mah nggak usah bergaul, itu orang Muslim kita mah nggak usah bergaul. Tidak. Dalam firman Tuhan di dalam Lukas 10 ayat 27 dan 28, firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan orang Farisi tadi, nggak bisa, saya berbuat seperti itu, nggak bisa, derajat saya lebih tinggi. Tapi kalau ingin dijelaskan, ingat kalau saudara ada orang mengatakan kepada saya, oh enggak, saya enggak sama dengan mereka, saya orang ini, orang ini. Satu ayat yang jelas firman Tuhan di dalam 1 Yohanes, ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 20 kalau tidak salah, ya, mengatakan begini, jikalau seorang mengatakan aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya sesama manusia, ia dusta. Mustahil orang manusia bisa mengasihi Allah yang tidak nampak. Sementara orang yang nampak dibencinya, mustahil. Jadi ingat itu buat kita sebagai orang Kristen, Tuhan mengajar, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri. Sebelum kita bisa mengasihi Tuhan, yang kelihatan dulu. Seringkali di dunia sudah tidak aneh, tapi di dalam gereja sekalipun sering terjadi. Derajat itu dipegang. Saya punya sahabat di sana di Tegalega, umurnya sama dengan saya. Dia ex majelis waktu di Karawang, di kampung di sana. Dia katakan saya dulu majelis di sana. Sekarang dia beribadat di Kota Bandung, pindah di Kota Bandung. Satu hari dia ngobrol-ngobrol dengan saya, dia berkata, selama 15 tahun saya ikut kebaktian di sana, tidak ada seorang pendeta memberi salam kepada saya. 15 tahun. Dan dia berkata, kenapa katanya? Ya orang lain datang dengan mobil-mobil mewah, tapi saya datang ke gereja itu dengan skuter, naik skuter. Tahu skuter? Ya, jalan kaki, jadi tidak dihargai. Itu terjadi di banyak tempat seperti itu. Mereka tidak mengerti siapa sesama manusia. Bagaimana mungkin mengasihi Allah yang tidak nampak, sementara yang kelihatan kamu tidak mengasihi. Kita belajar daripada firman Tuhan seperti ini. Teruskan. Ya. Yang berikutnya, bimbingan Roh Kudus. Bimbingan Roh Kudus. Melalui sekarang Tuhan Yesus tidak ada secara lahiriah, tapi sebelum Tuhan pergi, Tuhan mengatakan, aku akan pergi kepada Bapa. Minta seorang penolong yang lain, yaitu Parakletos, yaitu Roh Kudus, membimbing kamu kepada segala jalan kebenaran Tuhan. Itu usaha-usaha daripada Allah, walaupun kehilangan manusia yang sudah melanggar firman Tuhan. Kita teruskan. Bagaimana sikap kita dengan anugerah Allah? Firman Tuhan pertama kali
sampaikan kepada manusia melalui lisan. Jadi melalui lisan, dengar kuping, ya, kemudian mungkin hari esok dua hari lupa lagi lisan. Itu Allah pertama menggunakan menyampaikan firman Tuhan kepada Adam dan Hawa dengan lisan. Tidak ada catatan. Teruskan. Ya. Disampaikan oleh para nabi berupa nubuat. Jadi zaman dulu ketika manusia sudah banyak, ya, zaman di dalam kerajaan-kerajaan Israel ini, Allah memakai nabi menyampaikan firman Allah dengan cara nubuat. Ya, dan nubuat itu kemudian ditulis dalam kertas papirus, tapi disimpan. Jadi tidak bisa dibaca setiap hari. Sudah ditulis sedikit. Kemudian berikutnya, Alkitab ditulis oleh Musa. Orang yang pertama menulis firman Tuhan dalam tulisan yaitu Musa. Dia menulis buku yang ditulisnya. Buku apa Musa menulis? Saya ingat ada 5. Kejadian sampai kitab ulangan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu karya Musa menuliskan kebenaran-kebenaran firman Allah dalam tulisan. Kemudian Alkitab ditulis di dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Itu diajarkan di sekolah teologi tinggi. Saya pernah belajar itu, saya tidak tertarik dengan bahasa itu. Sebab saya harus memberitakan Injil juga dalam bahasa yang saya kenal. Tidak bukan untuk orang Ibrani, ya. Dan itu terbatas, tapi kita bersyukur bahwa Allah itu berbaik hati. Salah satu yang Tuhan pakai, siapa kira-kira? Yang kemudian melihat banyak bangsa di dunia ini tidak bisa membaca firman Tuhan. Salah satu yang pertama itu yang digugah hatinya itu yaitu Martin Luther. Ya, sebab dia ke Roma, Alkitab itu ditulis dalam bahasa Latin. Orang-orang Jerman tidak mengerti Alkitab, tidak bisa membaca Alkitab. Waktu dia dikejar-kejar oleh orang-orang Roma karena dia ya merespon keadaan gereja di Roma itu begitu buruk, ya. Dia pulang ke Jerman, dia nulis satu namanya Bula 70 dalil menyerang gereja Roma. Dan dia dikejar akan dibunuh. Dia bersembunyi di satu tempat dan di dalam persembunyiannya bukan menangis, meratapi dirinya sendiri karena dikejar-kejar. Dia buka Alkitab dan dia salin ke dalam bahasa Jerman. Dia tulis Alkitab itu, dia mengerti bahasa itu dan dia tulis kepada bahasa Jerman sehingga orang Jerman bisa melihat. Dan sekarang kita bersyukur Alkitab itu ya di Indonesia sudah ditulis dalam banyak bahasa sehingga orang bisa membaca Alkitab ini. Nah, semua firman Allah telah dibuat menjadi sebuah buku Alkitab. Jadi mudah kan? Toko-toko Alkitab banyak menjual Alkitab. Terakhir ada anak rohani saya juga yang ibadahnya di Gang Onong, dia datang ke rumah, kemudian dia berkata, dia tahu kalau saya ini sudah terganggu penglihatannya karena Alkitab ini udah gak bisa terbaca, hurufnya kecil-kecil, kemudian nempel, ini gangguan mata setelah saya jatuh dulu di bawah ini, ya. Dan dia berkata, si mama ada peninggalan Alkitab gede, hurufnya gede, ya. Nanti saya bawa ke sini ya, iya boleh. Ya, gede, tapi tetap karena cuma bukan kehilangan kekuatan penglihatan, sebab saya sudah periksa ke dokter mata, ada saraf-saraf mata ini yang putus. Digambarkan begini, kata dokternya, Pak, lihat apa Pak? Seperti jala, kata saya, kotak-kotak begini, jadi ada yang putus, kemudian ada seperti benang ngawir gitu, yaitu saraf-sarafnya ada yang putus. Jadi itu nggak bisa dibenahi begitu saja. Ya, harus melalui pembedahan dan sebagainya. Enggak, kata saya, sudah ada umur. Saya masih bisa membaca, saya masih ditolong dengan alat-alat seperti ini. Saya bersyukur Tuhan masih memberikan anugerah kepada saya. Ya, saudara-saudara. Jadi, diterjemahkan kepada banyak bahasa, dijadikan buku. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi saya.
Dengan mudah kita membaca Alkitab, tapi saudara sering nggak membaca Alkitab, suka membaca Alkitab, remaja, kaum muda, ya, saya dari kecil, ya, tadi saya katakan ketika saya remaja, saya terjun, bukan dari menara, terjun melayani pekerjaan Tuhan waktu masih muda, SMA kelas 2, datang ke sekolah minggu, ikut serta nggak bisa apa-apa, ya. Ingat ayat Alkitab mah ingat, tapi saya belum pernah ngajar, belum pernah ada kursus di gereja untuk mengajar itu seperti apa, ya. Tapi saya berusaha terus membeli buku-buku dan sebagainya. Jadi sejak itu sampai usia 20 tahun saya sudah mulai setengah matang belajar, buku-buku beli dan belajar, dan saya melayani, bertumbuh sampai sekarang ini. Jadi saudara, ya, kita bersyukur. Dan Tuhan sudah menolong supaya Alkitab ini bisa kita baca. Tapi jangan lupakan, ya, saudara baca. Bukan mengejar target. Pokoknya saya satu hari 5-6 pasal. Tapi ingat nggak, 5-6 pasal bukan itu. Yang penting dibaca, diterapkan di dalam batin ini. Dan lakukan di dalam tingkah laku perbuatan kita sehari-hari. Berjalan hidup sesuai dengan firman Tuhan itu akan menolong kita menjadi selamat. Teruskan, bagaimana sikap Anda jika tidak membaca, mempelajari Alkitab, tidak bisa menikmati kuasa firman Allah. Tadi firman Allah itu kuasa. Kalau kita tidak membaca, tidak mempelajari dengan sungguh-sungguh, tidak akan bisa menikmati bahwa firman Allah itu berkuasa. Ibadat dan pengenalan akan Tuhan tidak akan bertumbuh kalau kita tidak membuka Alkitab, mempelajarinya. Karena itu lakukan hal-hal yang berikut ini, ya. 1, utamakan firman Tuhan dan segalanya. Tuhan Yesus waktu dicobai di padang belantara, iblis datang, Tuhan Yesus sudah 40 hari 40 malam puasa dan lapar. Dan iblis datang. Jikalau kamu sungguh anak Allah, jadikan batu menjadi roti supaya Tuhan bisa makan. Bisa enggak? Jadikan batu menjadi roti. Bisa enggak? Bisa. Dunia ini tidak ada, Tuhan yang menciptakan. Cuma roti kok mudah. Tapi Tuhan tidak berbuat seperti itu. Dia berkata, manusia hidup bukannya oleh roti saja, tetapi oleh firman yang keluar daripada mulut Allah. Dengar baik-baik. Ya, ada orang yang makan, wah, saya memperhatikan makanan-makanan itu banyak juga yang membawa pengaruh yang buruk bagi manusia. Asam urat, kolesterol jadi tinggi dan sebagainya. Dan Yudi itu, ya, saya tanya Yudi ini sudah berapa lama tidak makan nasi dia. Ya, Yud, tuh, mangut. Dia sudah berkata kepada saya dia sudah lama tidak makan nasi. Ya, kenapa? Lalu makannya apa? Mungkin lauk-lauknya aja ya. Nasinya enggak jadi ya. Nah, saya juga enggak makan nasi seperti Yudi, tapi saya makannya kejo, ya. Jadi enggak nasi tapi makannya kejo dengan lauk-lauknya. Saya merasa sekarang udah usia lanjut saya enggak bisa. Dari dulu memang dari muda saya enggak begitu makan itu seperti orang lain dolog, ya. Namanya tuh rakus gitu, tidak, ya. Teruskan. Menerima firman Allah dengan iman. Roma 10 ayat 17. Tadi sudah dibaca ya. Roma 10 ayat 17. Tolong dibaca lagi. Menerima firman Allah dengan iman. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul melalui pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kuping ini hanya digunakan untuk mendengarkan gosip dan sebagainya, ya, mata digunakan hanya untuk melihat kerusuhan-kerusuhan yang kemudian membuat kita gelisah. Ya, nggak ada gunanya. Kita gunakan untuk firman Tuhan. Waktu saya belum terkena gangguan mata ini, kalau saya malam tidak bisa tidur, datang ke meja tulis. Tidak peduli sampai pagi, saya duduk di sana, saya buka Alkitab,
menulis firman Allah ini, menyusun ya rangkaian-rangkaian khotbah dari ayat-ayat yang saya baca. Tidak tidur semalaman karena saya tidak bisa tidur, jadi saya ke sana. Tapi sekarang saya benar-benar ya terganggu ini karena mata ini. Mau bangun ke meja tulis nggak bisa nulis, saudara. Nulis pakai bolpen, semua hurufnya acak-acakan semua. Walaupun saya nulis begini, ya. Kadang-kadang jarak satu huruf dengan huruf yang kedua itu bisa 4 huruf bedanya. Ya, mau ditanda gini, strip gini ya, terus mau dibunderin sama saya. Jadi dibagi-bagi ini tuh pakai tanda sama saya. Begitu dibunderin, saya kemudian lihat. Jadi yang dibunderin tetap di sini, bunderin jadi ke sebelah sini. Ini gangguan. Saya sedih sekali betul-betul ya. Nggak bisa konsentrasi lagi, tapi saya tetap berusaha walaupun bagaimana saya harus belajar firman Tuhan sampai tugas saya selesai dalam dunia ini. Saya sedang menunggu panggilan Tuhan. Saya bisa pulang dengan sejahtera kepada Tuhan. Nah sekarang saudara-saudara, firman Tuhan itu kuasa. Tapi seperti pada waktu Tuhan ada menciptakan manusia, Tuhan memberitahukan firman Tuhan. Sampai sekarang firman Tuhan ada. Sekarang yang menjadi tugas untuk memberitakan firman Allah. Firman Allah itu harus diberitakan. Dan siapa yang harus memberitakan? Tuhan tidak lagi memakai nabi-nabi seperti orang Yahudi. Orang Yahudi sudah menolak Allah. Dan Allah biarkan mereka menolak Allah, tidak paksa. Harus. Kamu sudah diberkati jadi satu bangsa yang besar, kamu harus menurut perintah saya. Tidak. Terserah. Tapi Tuhan berpaling kepada satu bangsa yang tidak pernah mengenal perjanjian Allah tentang keselamatan. Yaitu bangsa-bangsa kafir yang tidak mempunyai perjanjian tentang keselamatan. Datang ke sana. Ayatnya boleh dibaca dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10. Ini tugas untuk supaya firman Allah diberitakan dan orang banyak bisa mendengarkan firman Allah. 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Siapa yang disebutkan itu? Bukan orang Israel, tapi orang-orang yang kafir yang tidak pernah mengerti tentang Allah. Tuhan berpaling kepada mereka, panggil mereka. Saudara dan saya, gereja Tuhan itu orang-orang yang sudah dipanggil. Tugas kita adalah memberitakan firman Allah. Tidak berdiam diri. Harus diberitakan, sebab zaman dulu Tuhan memakai nabi-nabi menyampaikan nubuat kepada raja-raja. Tidak mudah memang memberitakan firman Tuhan. Bukan tidak mudah karena untuk belajarnya saja, tapi tidak mudah untuk orang menerima dengan mudah apa yang disampaikan oleh kita. Saudara ingat, di Alkitab ada yang 2 hamba Allah, namanya sama dengan saya. Satu namanya Yohanes Pembaptis. Dia anak Imam Zakaria. Dia hidup sangat sederhana, tinggal di padang belantara. Makannya apa? Simet. Tahu simet? Ya. Belalang dan madu hutan. Tapi sekarang mah belalang di restoran di daerah Cina itu mahal harganya. Soalnya belalangnya juga susah ya. Makanya itu. Dan Yohanes Pembaptis ini namanya disebut Yohanes Pembaptis karena dia orang yang membaptiskan Yesus di Sungai Yordan. Ya, waktu Tuhan datang minta dibaptiskan. Oh, saya maaf, saya tidak mampu, tidak bisa, saya tidak layak. Kamu harus melakukan ini supaya digenapi firman Allah, dibaptiskan. Jadi disebut Yohanes Pembaptis. Dia tegas, disiplin, tidak peduli raja sekalipun dia tunjuk mukanya. Ya, Herodas dia berkata, kamu berzina. Kamu berzina. Ya. Kenapa? Dia mengambil istri saudaranya, namanya saudaranya Filipus, Pangeran Philips. Istrinya
Herodiah namanya diambil jadi istrinya Herodes. Dan Yohanes Pembaptis tidak berpikir takut. Kamu berzina. Saudara coba zaman sekarang sudah berkata di satu gereja misalnya, nunjuk orang begini. Berkata seperti itu. Seperti apa ngamuknya? Saya tidak mengatakan begitu. Itu tanggung jawab kita. Nggak mudah. Yohanes, satu lagi murid Tuhan Yesus yang seringkali bersandar di daerah Tuhan Yesus dengan manja. Dia murid Tuhan. Dia dikasih hikmat oleh Tuhan. Dia bisa menulis firman Tuhan. Kitab Wahyu adalah tulisan daripada Yohanes ini. Dia dibuang ke Pulau Patmos. Paulus yang hebat memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia dipenggal kepalanya. Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, perintah dari Herodiah yang dituduh oleh Yohanes Pembaptis. Kamu berzina. Satu hari waktu anaknya menari-nari di dalam satu pesta, dipuji-puji, dipanggil, sini kamu minta apa? Tarianmu hebat, kamu akan minta hadiah apa? Aku akan berikan setengah kerajaanku, aku akan berikan padamu. Udah keletik, gak ngerti dia datang sama ibunya. Mah, saya mesti minta apa sama Bapak? Dia menjadikan saya janji ya memberikan sesuatu apa saja yang saya minta. Lalu Herodiah mengatakan kepada anaknya, katakan kepada ayahmu itu berikan kepala Yohanes Pembaptis di atas talam. Pakai baki kepalanya sana. Jadi dipenggal kepalanya. Karena sudah bersumpah raja ini padahal dia takut sama Yohanes Pembaptis. Sebab semua orang menghargai Yohanes Pembaptis. Dia dipenggal kepalanya, dibunuh. Itu Herodiah. Jadi melayani pekerjaan Tuhan itu bukan satu hal yang mudah, tapi jangan takut. Ini tugas kita sekalian. Jemaat punya tanggung jawab, pengerja punya tanggung jawab, hamba punya tanggung jawab. Semua panggilan daripada Tuhan kita harus melaksanakan. Jangan takut dengan masalah itu. Tuhan memelihara kita. Tuhan memelihara kita. Tidak sedikit masalah yang saya hadapi dalam hidup ini melayani pekerjaan Tuhan. Tapi sampai akhir ini tetap saya menikmati anugerah Allah. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ya, luar biasa. Saya tidak sadar ketika saya hitung-hitung umur saya. Loh, luar biasa ya. Sudah 62 tahun saya gunakan waktu hidup saya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dari guru sekolah minggu sampai kemudian menjadi tua sampai sekarang masih melayani pekerjaan Tuhan. Saya sedang menanti satu hal yang indah. Satu, generasi penerus siap untuk melakukan tugas pelayanannya apabila saya dipanggil pulang. Dan satu hal lagi, saya sedang berdoa supaya tetap diberikan damai sejahtera. Satu saat kalau saya pulang dengan sukacita surgawi. Itu yang saya rindukan daripada Tuhan. Saudara-saudara, sampai di sini firman Tuhan. Semoga saudara kembali usaha membaca firman Tuhan, mendalaminya, kemudian membagikan sesuai dengan panggilan Tuhan kepada saudara. Jemaat tidak akan berkhotbah, yang berkhotbah hamba Tuhan, ada pengerja-pengerja juga yang diberikan kesempatan untuk berkhotbah. Tapi jemaat harus berbuat sesuatu. Kalau misalnya ada temannya yang kurang ini, diajak, dibimbing, ayo sama-sama ke gereja dan sebagainya. Itu pelayanan pekerjaan Tuhan supaya firman Tuhan digenapi. Amin. Sampai di sini kita kembali akan memasuki perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita untuk memasuki perjamuan kudus. Suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga, tunjuk kuasa-Nya.
suci. Tuhan suci. Sekali lagi, dan saya minta majelis yang akan membantu mengedarkan ini silakan. Suci, suci Allah Bapa yang di dalam surga. Tunjuk kuasa-Nya pandang saja. Suci, 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 suci. Tuhan suci. Saya undang saudara sekalian bangkit berdiri. Saudara pegang roti di tangan kanan saudara dan dengarlah firman Tuhan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Makanlah, inilah tubuhku." Silahkan saudara makan roti ibarat tubuh Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan mengambil cawan, memberikan kepada mereka dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang diberikan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Silahkan saudara minum air anggur ibarat darah Tuhan Yesus. Amin. Tinggal tetap berdiri. Dan kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian. Terima kasih, oh Tuhanku, buat keselamatan jiwaku. Terima kasih buat cintamu, rahmat heran kaya Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci. Pada akhir ibadah kami mengucapkan syukur dan terima kasih buat anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami. Pagi ini kami bisa berkumpul bersama-sama menikmati anugerah Allah, beribadat kepada Tuhan, memuji, memuliakan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga menikmati perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus yang mengingatkan kami tentang kasih pengorbanan Tuhan Yesus di Golgota melalui kematiannya. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa mohon Tuhan akan meteraikan semua apa yang sudah kami lakukan pada pagi ini. Biarlah semuanya tidak kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tapi sungguh-sungguh bisa mendatangkan kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu, pengerja-pengerja-Mu yang bersama-sama beribadat dan membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati apa yang mereka sudah lakukan, biarlah semuanya bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Membawa kami lebih dekat, lebih mengasihi Tuhan, dan lebih sungguh-sungguh
setia mengiring pada Tuhan melayani pekerjaan Tuhan sampai seluruh tugas kami sekalian selesai di bumi ini. Kami serahkan juga Tuhan jemaat kami yang tinggal di rumah yang harus dilayani secara online Tuhan, tetap pimpin pelihara. Lindungi mereka sekalian ya Tuhan sepanjang hari ini. Bungkus di dalam kuasa darah Tuhan yang suci dan kudus. Di tengah-tengah wabah virus corona yang masih melanda dunia ini, Tuhan tetap memenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita surgawi. Jangan biarkan mereka didera dengan ketakutan karena wabah virus corona ini. Tapi Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita surgawi. Penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kesetiaan dalam beribadat kepada Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk jemaat kami yang dalam keadaan sakit, masih dalam keadaan sakit. Tilik mereka jamah dengan tangan kuasa-Mu dan berikan kesembuhan yang sempurna. Juga yang sudah dalam usia lanjut ya Tuhan, mereka tidak sempat lagi hadir beribadat. Tuhan tetap memelihara, melindungi dan memberkati mereka sekalian. Sehingga mereka tetap bisa merasakan anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap hari di masa tuanya. Terima kasih buat berkat-Mu. Sebentar kami akan pulang ya Tuhan. Kami mohon Tuhan akan memimpin setiap anak-anak-Mu pada saat keluar dari tempat rumah Tuhan ini, menuju ke rumah mereka masing-masing. Bungkus di dalam kuasa darah Tuhan. Sertai di dalam perjalanan dengan kuasa-Mu, supaya mereka sampai di rumah dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Dan apabila ada di antara jemaat kami seusai ibadah ini, mereka harus bekerja mencari nafkah. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan kebutuhan hidup mereka, baik untuk jasmaninya, rohaninya, istimewa buat keselamatan jiwanya. Dan sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih. Selamat pagi saudara, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.